Salam, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dengan market yang butek, tidak bening. Tadi pagi sempat dia disorong ya, BTC ke 97,7 ya. Terus dia nutup daily-nya di 96,8 ya. Nah, ini agak drop sedikit, saya buat video posisinya. Saw yang hijau tebal semalam ya. Wah. Pagi ini saya ada masuk, pertama masuk kena tendang, nah terus saya masuk lagi pas dia ngedrop ya. Saya masuk lagi di 3360, nah akhirnya dapat ini. Ya, yang ketendang ambil balik. Waduh, ini pagi-pagi kocokannya udah dahsyat, saw. Gila. Karena tadi pagi saya lihat dia udah drop lumayan, saya pikir coba saya ambil long gitu kan di 3380. Dia kemarin sempet dia nutup tadi pagi kan di 34 berapa tuh. Lupa lagi saya. Terus drop dia lumayan. Saya pikir dia akan mantul karena dengan kejadian isu perang ini, bukan isu lagi, memang terjadi serangan India ke Pakistan kan. Jadi gue langsung ini hijau tebal juga. Beberapa hal lah ya yang buat gold memang menghijau. But nanti kita ke sana kita bahas. Sebelum itu saya buat video sekarang market cap di naik hampir 2%. Market capnya di 1,81 yaitu 2 triliun, 98 billion. Volume juga naik 24%, volume transaksi yaitu di 80 billion. Nah, tapi dominansinya juga 64,2. Gila dominansinya. Kemarin terakhir 63,9 aja dia ada di situ tanking, ini 64,2 Amsyong dah ya. Fear and Greed balik lagi ke 53, posisi netral, dan altcoin seasonnya agak naik 24/100. Ini saya buat video posisi sekarang BTC di 96.489, ETH di 1.827 ya. BTC naik 2%-an, ETH naik 1,2%. XRP masih di situ, dia sideways $2.14. Solana juga ya pada masih sideways sih. Chainlink aja ada naik 3%, di $13.95. Bitcoin Cash ada 6,5% juga naik ya, di $377. Litecoin LTC yang ini ya, ada apa LTC tiba-tiba naik lumayan 12%-an di $92. Nah, pada dasarnya altcoin market cap ya rata-rata masih ini sih tanking di situ ya. Ada yang masih juga terkoreksi sedikit, jadi nggak ini masih nunggu semua lihat market. Mbak Jerome Powell malam ini dia ngomong apa yang mau dia sampaikan itu. Kalau rate sih udah kelihatan forecastnya nggak naik, ditambah event semalam Atlanta Fed GDP now positif naik untuk kuartal 2 di atas forecast ya. Yang sebelumnya untuk kuartal 2-nya forecastnya 1,1%, justru naik plus 2,2% gitu. Nah itu
semakin menguatkan malam ini Mbah Jerome pasti dia akan bilang ekonomi kita masih kuat, tidak perlu buru-buru untuk cut rate ya. Cuma apa yang mau dia sampaikan yang ditunggu, ada clue-cluenya nggak gitu ya, atau vision dia ke depan apa gitu. Itu yang biasanya pelaku pasar tunggu apa yang dia mau sampaikan. Ya semalam juga nutup untuk market saham nutup merah ya, Dow Jones, S&P, Nasdaq lumayan nutup ini. Juga semalam dolar agak melemah ya, masih di 99. Agak drop kemarin waktu saya buat video kan 99,6, 99,5 gitu ya, terus dia nutup di 99,1. Ini sekarang market Asia agak hijau tipis, dolar indeks di 99,3 ya, tapi ya overall semalam dia melemah. Yen menguat balik dikit, dolarnya melemah, yennya menguat dikit, yaitu di pagi ini 143,1 ya, agak menguat balik untuk yen. Nah kita lihat malam ini apa yang mau disampaikan Mbah Jerome, tapi kelihatan udah jelas dia nggak cut rate kalau lihat ini ya. Nah kalau semalam dolar melemah itu efek sekali dari 10 years not auction-nya ya. 10 years not auction-nya turun dari 4,4% itu ke 4,3 gitu. Cuma dia agak ketan, nggak terlalu ini ya. Atlanta Fed GDP now itu di atas forecast double ya, yang diperkirakan 1,1% justru 2,2% plus dia ya, perkiraan untuk kuartal 2 ini gitu. Nah ini jadi ini juga keluar data ini, Fed masih wah ekonomi kita kuat. Untuk malam ini hari Rabu sebelum Fed itu dia ada eventnya, nggak ada gimana, cuma crude oil ya. Crude oil juga drop gitu ya. Crude oil rada drop, tapi di sini crude oil udah rada drop, yen menguat kalau di compare, tapi harga minyak gasolin di sini nggak gimana drop juga. Nah yang ditunggu nantilah malam itu jam 2 FOMC statement, dia punya Fed interest rate decision ya, masih tetap 4,5%, forecastnya 4,5% juga. Forecastnya udah ini kelihatan nggak ada cut ya untuk bulan Mei ini. Nah yang ditunggu setengah jamnya kemudian itu ya, FOMC press conference-nya. Nah itu yang ditunggu oleh semua pelaku pasar, apa yang mau disampaikan sama Mbah Jerome nanti. Nah kalau untuk hari ini ya kita masih ya wanti-wanti lah ya apa dia mau ngomong. Tapi untuk SAU saya rasa ini agak event. Seharusnya kalau nggak ada Fed apa ini nggak ada serangan, mungkin dia agak drop, karena si Fed ini dia nggak suka lihat golnya hijau. 2 hari ini kan hijau kencang tebal untuk SAU kan, dengan pertama dia menghijau itu gold menghijau tebal dari kemarin dulu itu karena kesepakatan dari pertemuan Basel 3 ya, itu mereka setuju gold dipakai jadi istilahnya diberlakukan juga gold standar ya untuk peg mata uang. Nah terus satu lagi yang buat ini juga goldnya menghijau juga itu dari state Florida, itu udah diakui gold sebagai legal tender, maka itu positif sekali ke gold ya, itu yang buat gold hijau. Nah semalam itu tambah hijau lagi dengan geopolitik memanas, India yang serangan ke Pakistan, itu 9 lokasi diserang ya, dan dinyatakan ada
inilah pemimpin teror pemimpin atau anggota terorisnya yang kebunuh atau apa, masih inilah simpang siur. Tapi ya kita lihat gimana ke depannya. Ini masih akan memanas, nggak gampang, karena masalah India sama Pakistan memang udah lama, ditambah lagi dengan ini serangan awalnya diserang di Kashmir, mati 29 orang itu ya, orang penduduk Kashmir India. Nah, pemerintahnya marah gitu ya, dan mereka nyatakan itu di belakangnya ada di backup sama pemerintah Pakistan gerakan teroris ini. Itu yang buat ya saling tuding. Jadi ini konflik ini berbau agama juga. Nah, itu yang sulit diselesaikan gitu. Kalau sudah berbau agama itu rada sulit gitu ya untuk ngademkannya. Apalagi India udah buat serangan gitu ya. Ya dia alasannya dia bukan serang penduduk sipil, dia bilang dia serang itu markasnya teroris katanya gitu. Tapi ya berbagai alasan lah ya, Pakistan juga nggak akan terima lu serang wilayah gua gitu. Ini masih akan memanas gitu. Ini yang buat dari isu geopolitik lah, ini yang buat emas juga menguat gitu. Satu sisi si Fed-nya mau nekan emas turun sebenarnya gitu. Dia nggak seneng emas menguat ya. Juga pelaku Wall Street, banker dari dulu sebenarnya mereka nggak suka emas perak itu tinggi gitu. Cuma belakangan kan lepas kontrol mereka ya, mereka kemampuan juga udah mulai redah, banyak loss juga kayak Goldman Sachs, JP Morgan ya kan, dulu kan mereka tandemnya dengan Fed dengan Wall Street itu. Belakangan juga udah kayak JP Morgan sama Fed udah kurang cocok, ada crash juga gitu gua dengar ya. Nah, terus juga banyak loss money mereka, jadi untuk ngontrol bermain para banker ini juga mulai lemah gitu untuk ngontrol harga emas gitu. Jadi yang bisa ngontrol sekarang siapa? Ya si batu hitam. Jadi sekarang ini batu hitam lebih berperan untuk kontrol market, entah itu BTC ke, entah itu saham ya kan, atau logam mulia. Dia lebih power sekarang, lebih ini kontrol di market dia, karena dia lebih kuat dananya. Jadi ya kita lihat lah ya. Terus malam ini semua tunggu lihat apa yang ngomong Jerome Powell. Apakah cuma basa-basi, masih ngulang-ngulang seperti sebelum-sebelumnya, atau ada sesuatu sinyal atau tondo-tondo yang diberikan ya kan, ya who knows, nanti kita lihat lah ya. Tapi yang udah jelas kondisi sekarang tidak baik ya, tidak benar-benar baik seperti yang mereka katakan we are fine, we are strong economy ya. Itu sebenarnya banyak bullshit gitu. Cuma ya kita lihat seberapa lama bisa mereka tutupi ya. Masing-masing udah mulai cedera gitu, udah cedera. Bukan mulai, memang udah cedera. Baik itu Amerikanya, baik itu dari Cinanya, dari perang trade war ini, perang tarif, sama-sama udah cedera gitu ya. Manufacturing mereka juga drop, di Cina juga gitu. Di Cina juga beberapa manufaktur besar juga udah tumbang, rontok, nggak sanggup bayar gaji, malah kayak di Zhejiang atau ada demo juga gitu, demo buruh yang nagih karena beberapa bulan nggak dibayar gaji mereka. Jadi sama-sama cedera. Nah, permasalahannya sekarang juga saya dengar kabar Cina juga kalau nanti butuh, kayaknya Cina lihat mereka bermain juga. Misal kayak Amrik legal tender main emas, emas udah jadi. Itu ada rumor-rumor juga Cina nanti kapan mau diadam, kita ada kabarnya Cina juga mau dam emas gitu ya.
dia dump emas, dia cuan karena dia udah lama planning mereka ini untuk buat ekonomi untuk ini sudah lama, maka dia serok emas udah lebih dari 10 tahun dia tumpuk emas Cina. Jadi kalau tiba-tiba dia selling ya, taking profit, ya jangan heran ya, taking profit sambil dapat dananya, suntik-suntik mana yang cedera ekonominya kan. Jadi ya itu, jadi kapan dia ini ya kita nggak tahu, cuma udah ada rumor saya dengar ya, Cina bisa aja suatu waktu dia akan dump gitu, itu rumornya gitu. Karena dia dump itu karena stok udah banyak, dia udah serok dari lebih kurang 13 tahun yang lalu itu mulai dia ini. Terus dia beli emas, asal ada ini udah beli emas. Jadi kalau tiba-tiba dia buang barang ya, sekalian untuk ini dia mau cederai, kan banyak negara-negara yang FOMO juga, yang bank sentralnya mulai 1-2 tahun inilah mulai beli, tapi harga mereka jauh lebih tinggi daripada waktu Cina mulai numpuk gitu kan. Jadi Cina kalau dump itu cuan banyak dia gitu ya, sedangkan kalau Eropa atau bank-bank yang lain yang baru serok 2-3 tahun ini dengan semenjak COVID atau apa, semenjak COVID tuh belum gimana, mereka masih pede. 2023 lah mulai kelihatan bank-bank sentral mulai, wah lihat nggak, mulai pada serok emas, tapi kan harganya udah di atas gitu kan. Nah jadi ada satu rumor juga gitu, makanya kalau saya bilang sih jangan FOMO ke emas, jangan beli harga tinggi. Who knows, Anda apes tiba-tiba nanti entah kapan Cina dump dia anjlok, kita kan nggak tahu ya, karena dia udah banyak stok itu ya. Maka itu sih yang saya dengar. Jadi ya intinya nggak usah kejar yang sudah naik ke atas, jangan FOMO. Karena banyak mereka yang punya barang harga di bawah dasar gitu ya. Jadi jangan ini kejar. Kalau belum ini ya udah tunggu momentum. Nggak ada di sini, di tempat ini ada gitu. Nggak ada di sini, dapat di situ gitu. Cari momentum. Nggak harus wah ini kita ikutan FOMO, wah ini akan harga sekian. Jangan ya. Oke, jadi itu aja pembahasan di hari ini. Saya pagi ini lumayan udah dapat. Awalnya pikir loh, swag banget kena tendang. Baru start ini udah kena tendang gitu, disaukan. Terus karena saya yakin, ini kan dia faktor geopolitik. Saya pikir ini dikocok pas dia drop ke bawah, dikocok ke bawah. Saya masuk yang kedua kali, untung lah sesuai dia mantul balik. Lumayan sih ada. Awal saya tarik modal karena saya takut dia kebal kocok, profitnya saya biarin, dia jadi nggak, ternyata pum dia ke atas lagi, profitnya ada 200 pip juga dapat, udah TP semua aman, lihat. Jadi akhirnya ada rezeki juga. Awalnya pikir mulai startnya pagi ini udah baru masuk nggak setengah jam ketendang gitu, kurang dari sejam lah ketendang kan, kok suwek banget gitu kan. Saya masuk lagi di ini, ya untunglah balik lagi ya, kadang gitu cepet dia ya, jadi ya oke lah. Kalau untuk kripto hari ini saya nggak scalping ya. Karena tanggung. Sulit. Belakangan ini kripto mau di scalping juga sulit gitu ya, dengan BTC DOM-nya yang nggak ngotak ini, menguat terus, BTC-nya naik, altcoin-nya nggak gimana ya, ada naik altcoin tiba-tiba di pump ya, meme coin atau market cap kecil ya, kita nggak tahu sekarang koin begitu banyak kan, yang mana mau mereka setel 1-2 koin. Jadi istilahnya juga beli pilih jarum di dalam karung jerami gitu, sekarung jerami cari jarum gitu, ya sulit. Sedangkan kalau kita mau scalping kan kita agak ini, lihat-lihat yang ya market cap besar yang lebih ini kan, atau yang market cap kecil ada yang event yang yakin gitu. Tapi kalau enggak ya enggak sih. Ya lihat kondisi
nantilah FOMC gimana ya. Tapi seringnya agak hati-hati loh. Biasanya kalau sebelum FOMC itu meeting, kalau dia rada merah, nanti habis FOMC dia justru hijau. Atau sebelum FOMC tiba-tiba hijau balik gitu ya. Nah ini kalau sebelum FOMC udah dipantulin dulu, ini agak hati-hati, bisa aja dia drop balik nanti ini ke 94 gitu ya, balik lagi ke 93 94 bisa aja gitu ya. Makanya belakangan ini penggerakannya itu susah dibaca, rada ngawur, suka-suka bandar mau short squeeze, long squeeze, dia kocok atas, kocok bawah gitu ya. Jadi ya agak hati-hati lah. Itu aja lah masukan saya di hari Rabu ini ya. Paling nggak semoga ada sedikit inilah yang positif lah dari Mbak Jerome. Jangan terus negatif. Kasian juga yang sangkut-sangkut berharap terus kapan istilahnya matahari baru terbit, jangan terus terbenam ya kan. Kan gitu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.